Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedris Paningsi dari program studi bimbingan dan konseling semester 6B NPMA 1L 018035. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi tentang gangguan kecemasan mata kuliah kesehatan mental. Nah, gangguan kecemasan tersebut adalah penyakit jiwa yang memiliki ciri dan suatu khas tertentu, di mana berbeda dengan kecemasan biasanya. Gangguan kecemasan ini dialami oleh pasien-pasien atau pun kita semua. Ya, kalau kita cemas, misalnya kita ingin berpergian. Nah, karena kita ingin berpergian, otomatis malamnya kita itu sulit untuk tidur. Kemudian jika kita ingin melakukan wawancara atau kita akan melakukan ujian, biasanya itu kita sulit atau tidak nyaman dengan diri kita pada saat itu. Nah, itu disebut dengan gangguan kecemasan biasanya. Nah, biasanya ketika pemicunya sudah hilang, maka orang tersebut menjadi seperti normal kembali atau tidak mengalami kecemasan yang terjadi terus-menerus. Nah, di mana perlu diingat juga bahwa kecemasan pada orang yang mengalami gangguan kecemasan itu termasuk penyakit, adalah bahwa kecemasan tersebut berlangsung secara terus-menerus, konsisten, dengan frekuensi kecemasan yang semakin lama kadang-kadang semakin tinggi. Nah, pada kasus-kasus tertentu bahkan sampai membuat orang tersebut tidak mampu melakukan pekerjaan sehari-hari. Nah, ataupun salah satu definisi gangguan kejiwaan adalah sebagaimana suatu kondisi penyakit atau itu bisa disebut orang itu tidak mampu berfungsi secara baik dan mengalami disabilitas atau disfungsi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, gangguan cemas juga banyak sekali tipenya. Misalnya dalam bahasa Inggris disebut anxiety disorder atau gangguan kecemasan. Nah, yang paling sering ditemukan itu kita temukan di praktek adalah gangguan cemas panik dan gangguan cemas menyeluruh. Nah, pada beberapa kasus juga kita temukan gangguan cemas fobia spesifik. Nah, misalnya fobia ketinggian, fobia tempat ramai, atau fobia di ruang sempit. Nah, ada juga gangguan kecemasan yang dulu dimasukkan ke dalam gangguan kecemasan, yaitu gangguan obsesif, compulsive disorder. Walaupun di Amerika kriteria gangguan obsesif compulsive disorder atau disingkat dengan OCD itu sudah dikeluarkan dari gangguan kecemasan dan masuk ke dalam gangguan tersendiri. Nah, kita melihat gangguan panik biasanya itu terjadi dalam hitungan tiba-tiba. Nah, tiba-tiba pasien merasakan ada sesuatu atau ada gejala fisik yang tiba-tiba, misalnya pasien itu mengalami berdebar, sesak napas, keluar keringat dingin, misalnya lambungnya terasa penuh dan ingin muntah, yang biasanya juga dikaitkan dengan suatu kondisi yang kekhawatiran atau ketakutan akan menjadi pingsan, atau juga tidak mampu mengendalikan diri lagi. Dan juga selanjutnya itu beberapa pasien tertentu sering mengalami ketakutan akan mati, karena berbeda dengan gangguan kecemasan menyeluruh. Biasanya pasien yang mengalami gangguan panik itu mengalami gangguan itu secara tiba-tiba atau secara mendadak tanpa pemicu. Nah, sedangkan pada gangguan cemas menyeluruh, biasanya pasien itu mengeluh terlebih dahulu dan mengeluh dirinya khawatir yang berlebihan. Dan yang terakhir itu di mana bahkan dalam DSM-V saat ini dikatakan gangguan kecemasan itu menyeluruh dan gangguan kekhawatiran. Jadi adanya over worried atau biasanya banyak hal yang bisa menjadikan kekhawatiran dan pasien mengalami gangguan kecemasan menyeluruh, baik dari diri maupun pasien mengalami gangguan kecemasan itu biasanya menyeluruh, baik itu terhadap dirinya maupun kepada orang lain, di mana pada kasus-kasus ini yang ditemukan di klinik psikosomatik Rumah Sakit Omni kebanyakan adalah kekhawatiran akan mengalami gangguan penyakit yang berat. Nah, mungkin sekian penyampaian dari saya sedikit tentang gangguan kecemasan mata kuliah itu kesehatan mental. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.